Assalamualaikum sobat sekalian. Tema kali ini adalah mengapa listrik di Indonesia menggunakan tegangan 220 dan 380 volt. Kalau kita lihat semua peralatan yang beredar di negara kita Indonesia, ya, misalkan di sini merek Miyaku tegangannya 220. Ini LG mesin cuci tegangan 220 frekuensi 50 Hz. Kemudian ini Acer LCD monitor, power ratingnya AC 100 sampai 240, 50 atau 60 Hz. Kemudian pompa air tegangannya 220, 50 Hz. Nah, sekarang kalau kita kembali ke sistem tegangan listrik, di sini kita mulai dari pembangkit. Di pembangkit itu tegangan listriknya ada yang 11 kV, ada yang 21 kV, ada yang 23 kV, ya. Jadi bermacam-macam tergantung dari spesifikasi dari generatornya. Nah, dari tegangan pembangkit ini kemudian dinaikkan untuk ditransmisikan. Tegangannya bisa 500 kV atau 150 kV. Dari situ dengan transmisi ini jaraknya sampai berpuluh-puluh kilometer. Nah, setelah mencapai ke daerah bebannya, kemudian di gardu induk tegangannya diturunkan menjadi tegangan, katakanlah di sini tegangan 20 kV untuk didistribusikan. Nah, tegangan 20 kV ini kemudian masuk ke gardu untuk diturunkan ke tegangan 380 dan 220. Nah, dari sini tegangannya bisa digunakan oleh konsumen. Kalau 220 tegangan yang dipakai untuk rumah-rumah, sedangkan yang 380 bisa dipakai untuk industri, ya, atau rumah-rumah yang berkapasitas atau berdaya besar. Nah, sekarang kalau kita lihat sistemnya, di sini tegangan kita ambil dari tegangan distribusi 20 kV, ya, masuk ke trafo distribusi, yaitu di sini ada belitan delta dan belitan star. Tegangannya 20 kV diturunkan ke 380. Yang 380 dipakai untuk industri, sedangkan yang 220 dipakai untuk rumah tinggal. 220 ini kita mengambil tegangan dari fase dan netral. Kalau yang 380 fase dengan fasenya 380. Ya. Kalau kita lihat lebih detail lagi, ya, di sini sistem 3 fase. PLN menyuplai listrik ke konsumen dengan tegangan antar fase 380, fase ke netral 220. Jadi sumber listrik dari sekundер trafo distribusi yang berbentuk Y ini atau belitan star, tegangan pas to pas 380, fase ke netral 220. Ya, demikian. Sekarang kalau kita lihat di instalasi di rumah, dari jaringan tegangan rendah, ya, jaringan 220, kemudian masuk ke sambungan rumah kabel SR, kemudian masuk ke APP, yaitu alat membatas dan mengukur yang berupa kWh meter dan MCB di sini, baru masuk ke instalasi di dalam rumah. Ini adalah skop milik PLN, yang sebelah kanan adalah tanggung jawab dari konsumen. Ya. Nah, sekarang tegangan di Indonesia dalam hal ini dikelola oleh PLN menggunakan tegangan 220 volt. Tegangan PLN masih dianggap normal apabila berada dalam rentang 220 volt plus minus 10%. Di daerah pelosok, tegangan yang dikirim dari gardu biasanya sudah dilebihkan sedikit di atas 220. Pelanggan yang rumahnya dekat dari gardu mungkin akan menerima tegangan antara 220 sampai 230. Tetapi ketika sampai di rumah pelanggan yang jaraknya jauh, bahkan bisa sampai sampai puluhan kilometer dari gardu, tegangan bisa jadi drop hingga bisa jadi tegangannya sampai 150 volt. Ya. Jadi bayangkan bila tegangan keluaran dari gardu, ya, 110 volt. Jadi dulu PLN itu menggunakan tegangan 110 sekitar tahun 70-an, ya. Setelah itu dilakukan perubahan-perubahan
bertahap dari 110 menjadi 220 ya. Kalau misalkan tetap 110 seperti zaman dulu ya, bisa dibayangkan berapa tegangan yang nyampe di rumah-rumah yang di pelosok itu. Jadi mengapa tegangan listrik di Indonesia menggunakan tegangan 220? Karena tegangan 220 lebih baik dibanding 110 volt untuk mengatasi kendala jarak yang jauh pada saat itu. Nah, sekarang ini ada sekitar 170-an negara yang menggunakan tegangan listrik 220 dengan frekuensi 50 Hz. Nah, di sini adalah kawasan-kawasan di dunia ya, negara-negara yang menggunakan tegangan 220 ini yang berwarna biru ya, ringnya 220 sampai 240. Kemudian yang menggunakan tegangan 100 sampai 127 volt, ada yang menggunakan frekuensi 60 atau 50. Ini Amerika, Kanada ya. Ini kawasan-kawasannya menggunakan tegangan 100 sampai 127. Seperti kalau kita lihat detailnya, nah ini beberapa kawasan atau beberapa negara yang menggunakan tegangan mulai dari 220, 230, ada yang 240, ada yang 100 sampai 127 volt ya, bermacam-macam. Ada yang menggunakan frekuensi 50, ada juga yang frekuensinya 60 Hz. Nah, negara yang menerapkan sistem tegangan rendah 110 atau 120 volt bisa diartikan mereka mempunyai pembangkit yang tersebar merata di seluruh penjuru negerinya. Karenanya jarak antara pembangkit dan pelanggan relatif dekat. Apabila jarak dekat, resistansi kawat pengantar menjadi rendah, tegangan drop juga rendah, maka tegangan distribusi pun bisa dibuat lebih rendah. Secara teori, tegangan listrik yang rendah berarti lebih aman bagi manusia penggunanya. Jadi pertimbangan keselamatan warga ini yang merupakan salah satu faktor kenapa negara-negara tersebut memilih menggunakan sistem tegangan 110 atau 120 untuk listrik rumahnya. Nah, sekarang di sini kita lihat ini adalah sistem listrik yang ada di Amerika ya. Di sini ada fase, netral, dan fase. Fase itu hot ya, hot, netral, dan fase. Tegangannya di sini kalau fase dengan netral adalah tegangan 120, sedangkan fase ke fase 240 ya, dua kalinya. Jadi trafonya modelnya berbeda ini. Ini trafonya menggunakan, di sini ada center tap titik tengah di sekundernya ya, sehingga tegangannya di sini 120, fase ke fase 240 ya. Ini sistem yang ada di Amerika. Terus kapan dia menggunakan fase ke fase? Ini untuk peralatan-peralatan yang berdaya besar, misalkan pemanas air ya. Untuk yang barang-barang elektronik yang berdaya kecil menggunakan fase dan netralnya, yaitu dengan 120. Ini di Amerika. Ini juga gambarannya ya. Jadi kalau menggunakan pembangkitnya seperti ini juga di Amerika. Jadi antara fase dengan netral tegangannya 120, dengan fase ke fase 208. Ini kalau menggunakan sekunder trafonya menggunakan standar, menggunakan belitan star ya, seperti ini. Jadi berbeda lagi kalau menggunakan star, tegangannya 208 volt. Jadi kalau yang 220 itu hampir semua negara Eropa menerapkan standar 220 ya, dengan frekuensi 50 Hz. Kalau di Amerika menggunakan tegangan 110 sampai 120 dengan frekuensi 60 Hz ya. Hal ini didasari oleh beberapa faktor, misalkan kebijakan pemerintah atau perangkat elektroniknya masih standar lama. Meski begitu, banyak yang mengatakan tegangan 110 120 watt itu karena butuh banyak biaya untuk mengubah ke sistem 220 ya. Kita tidak tahu kenapa Amerika masih tetap mempergunakan tegangan 110 ya, padahal di banyak negara dunia banyak menggunakan tegangan 220. Kalau di negara Jepang lain lagi. Di Jepang itu menggunakan standar mirip dengan Amerika, yaitu 100 volt
Nah, frekuensinya ada yang 50 atau 60 Hz ya. Dan tidak semua wilayah di Jepang menggunakan standar frekuensi yang sama. Jepang bagian barat ya, daerah Osaka, Nagasaki menggunakan frekuensi 60 Hz. Sedangkan Jepang timur seperti Hokkaido, Tokyo menggunakan frekuensi 50 Hz. Jadi di Jepang menggunakan dua frekuensi 50 atau 60. Nah, misalkan di sini kalau kita menggunakan peralatan elektronik langsung dari Jepang dan kita gunakan di Indonesia, kita akan butuh trafo ya. Karena tegangan 100 volt, kita butuh ini trafo step down ya. Dari 220 di Indonesia, kemudian keluarnya 100 volt untuk peralatan elektronik yang bawaan dari Jepang langsung atau dari Jepang asli. Ya, demikian rekan-rekan sekalian ya, mengapa di Indonesia menggunakan tegangan 220 dan 380, dan juga negara-negara lain ada yang menggunakan 110 dan juga 100 volt ya. Demikian uraian singkat ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.